Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ibu dapat menyampaikan materi walaupun secara online. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap ya untuk belajar matematika hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Semangat selalu walaupun kita pembelajaran secara daring ya, atau secara online. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menyederhanakan pecahan. Untuk pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas menyederhanakan pecahan. Akan tetapi hari ini Ibu akan mereview kembali menyederhanakan pecahan. Sebelum menyampaikan materi menyederhanakan pecahan, kalian harus memahami dulu FPB dan KPK. Di pelajaran sebelumnya di kelas 4 sudah dibahas FPB dan KPK. Ada dua cara untuk menentukan FPB dan KPK, melalui tabel dan pohon faktor. Kemarin Ibu sudah menjelaskan dengan pohon faktor, tapi hari ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi untuk tabel dan pohon faktornya. Karena teman-temannya mungkin masih ada beberapa yang bingung caranya seperti apa. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan kembali. Untuk minggu besok baru Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, sebelumnya untuk menentukan FPB dan KPK, Ananda semua harus mengetahui bilangan prima. Ibu di sini sudah memberikan contoh bilangan prima di bawah 100. Bisa kalian lihat di bawah 100 ini bilangan prima, silahkan kalian hafalkan untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan menentukan FPB dan KPK-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mencari KPK dan FPB dengan tabel. Contoh pertamanya, mencari KPK dan FPB dari 12, 24, dan 30. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan tabel. Bagaimana caranya? Kita lihat, oke. 12, 24, dan 30. 12 merupakan bilangan genap. Kita menggunakannya berarti membagi dengan angka. Kita lihat di bilangan prima di bawah sudah ada 2. 12 dibagi 2, maka hasilnya 6. 24 dibagi 2, maka hasilnya 12. 30 dibagi 2, maka hasilnya 15. Lalu 6, 12, dan 15. 6 merupakan bilangan genap, berarti kita bisa membaginya dengan bilangan 2 atau angka 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2 hasilnya koma. Jadi kalian tetap menulisnya dengan angka 15 saja. Lalu kita lihat lagi, ternyata masih ada yang bisa dibagi dengan angka genap. Ada 6 di situ, berarti kita membaginya dengan 2. 3 dibagi 2 hasilnya ada koma, kita tetap menulisnya 3. 6 dibagi 2, 3. 15 dibagi 2 tetap 15 ya. Paham ya? Oke, kita lihat dari sini. Di sini ternyata bilangannya ganjil semua, ada 3, 3, dan 15. Maka kita membaginya dengan angka, dilihat di bilangan primanya. Bisa dengan angka 3 dulu ya, karena 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Kalau di sini dilihat dari 1, 1, 5, kalian kira-kira bisa membagi dengan angka berapa? Ya, 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulisnya cukup dengan tulis 1. 1 dibagi 5, 1. Dan 5 dibagi 5, 1. Maka sudah berakhirlah untuk perhitungannya. Kita lanjut untuk menentukan KPK-nya. KPK-nya yaitu diperoleh 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, maka hasilnya 120. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya 8. 8 kali 3 dikali 5 hasilnya 120. Untuk FPB-nya berapa? Untuk FPB-nya dengan angka yang sama, yaitu cuman hanya ada 2. Ini merupakan dengan menggunakan tabel. Kemudian kalau menggunakan pohon faktor, kalian bisa lihat di layar kalian ya. Contoh tentukan FPB dan KPK dari 35 dan 42. Di sini 35, karena 35 merupakan bilangan ganjil, maka kita lihat tadi ya, di bilangan prima itu kalau ganjil kita bisa membagi dengan angka 3, 5, ataupun 7. Bu, kenapa di sini 7 dulu? Antara mau 5 dan 7 boleh.
ini di sini Ibu menggunakannya 7. 35 dibagi 7 maka hasilnya 5. 42, 2 itu merupakan bilangan genap, maka kita membagi dengan angka 2. 42 dibagi 2 yaitu 21. Nah, 1 ini merupakan bilangan ganjil, maka kita membagi dengan angka 3. 21 dibagi 3 yaitu 7. Diperoleh 35 yaitu 7 dikali 5 atau 5 dikali 7. 42, 2 dikali 3 dikali 7, maka FPB-nya yaitu 7. Kenapa 7? Karena angka yang sama hanya 7. Lalu untuk KPK-nya 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Untuk KPK semua angka kita ikut sertakan ya. 2 dikali 3 6, 6 dikali 5 dikali 7, 6 dikali 5 30, 30 dikali 7 maka hasilnya 210. Ini untuk pengingat untuk kalian kalau menggunakan pohon faktor. Untuk FPB berlaku angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Akan tetapi untuk KPK berlaku semua angka diikut sertakan pangkatnya yang terbesar. Ingat ya, kalau FPB pangkat terkecil, kalau KPK pangkat terbesar. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, tadi kita sudah membahas FPB dan KPK. Akan tetapi, untuk menyederhanakan pecahan, kita hanya menggunakan FPB. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB di keduanya. Jadi, tadi sudah kita pelajari untuk menghitung FPB itu dengan tabel dan pohon faktor. Terserah Ananda mau mengerjakannya dengan cara seperti apa, boleh pohon faktor, boleh juga dengan tabel. Oke, kita lihat lanjutnya ya. Contoh pertama, 20 per 30. Cari dulu yaitu FPB 20 dan 30. 20, diingat-ingat bilangan primanya, berarti 20 dibagi 2, maka hasilnya 10. 30 dibagi 2 maka hasilnya 15. Nah, dilihat lagi 10 dan 15, berarti masih bisa sama-sama dibagi dengan angka yang genap dulu ya. 10 dibagi 2 yaitu 5, 15 dibagi 2 karena masih tidak hasilnya koma, kita tetap tulisnya dengan 15. Yang selanjutnya itu dibagi dengan 3, 5 dibagi 3 tetap kita tulis 5. 15 dibagi 3 maka hasilnya 5. Nah, sekarang karena angkanya sama-sama 5, kita melihat bilangan prima yang bisa dibagi dengan 5 yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Maka ditemui FPB-nya yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita lihat ya, langkah keduanya yaitu berarti sama-sama dibagi dengan 10. 20 dibagi 10, 2. 30 dibagi 10, 3. Atau boleh juga dengan cara, kalau kalian bilang, biasanya kalian bilang dengan cara mengira-ngira. 20 per 30, Bu, bisa juga dibagi dengan 2. Oke, 20 dibagi 2 maka hasilnya 10. 30 dibagi 2 maka hasilnya 15. Bu, berarti itu masih bisa disederhanakan ya? Tentu saja bisa. Kita lihat 10 dan 15 kira-kira dibagi dengan angka yang berapa? Sama? Ya, dibagi dengan angka 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5 yaitu 3. Hasilnya sama ya, dengan cara mengira-ngira ataupun dengan tabel. Tapi kalau dengan cara mengira-ngira, syaratnya kalian sudah hafal tentang perkalian ataupun pembagiannya. Ini dengan cara tabel untuk menyederhanakan pecahannya. Tapi kalau contoh kedua, Ibu membuatnya dengan cara, kita lihat. Ayo sederhanakan pecahan 63 per 84. Ibu menggunakan dengan pohon faktor. Langkah pertama, tentukan FPB-nya terlebih dahulu. 63, karena 3 merupakan bilangan ganjil, jadi Ibu membagi dengan 3. 63 dibagi 3 yaitu 21. 1 merupakan bilangan ganjil, Ibu membagi dengan 3. 21 dibagi 3 yaitu hasilnya 7. Maka diketemui 63 yaitu 3 pangkat 2 dikali 7. Untuk 84, 4 merupakan bilangan genap, jadi kita membagi dengan 2. 84 dibagi 2, 42. 2 merupakan bilangan genap, maka 42 dibagi 2, 21. Dan 21 merupakan bilangan ganjil. Kita membaginya dengan angka 3. 21 dibagi 3 yaitu 7. Maka diperoleh 84 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk FPB-nya, tadi Ibu sudah mengingatkan ya sebelumnya,
FPB itu di angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Angka yang sama ternyata hanya 3 dan 7. 3 dikali 7 maka dapat diperoleh hasilnya 21. Lalu itu langkah pertama. Langkah yang kedua yaitu bagilah pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut yaitu 21. Berarti kita masuk ke soal nih. 63/84 dibagi 21. 63 dibagi 21 3, 84 dibagi 21 yaitu 4. Jadi bentuk sederhana dari 63/84 adalah 3/4. Sampai sini paham ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Jangan malu bertanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat apakah masih ada materi. Ternyata sudah tidak ada materi untuk hari ini. Materinya untuk menyederhanakan, Ibu sudah memperinci kembali untuk lebih detail lagi. Kalian boleh mencoba dengan tabel ataupun pohon faktor. Senyaman kalian bisanya menggunakan dengan apa. Jadi Ibu tidak membatasi kemampuan kalian. Kalian dengan tabel boleh, dengan pohon faktor juga boleh. Paham ya semuanya? Kalau sudah paham, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Semoga nilai kalian semakin membaik walaupun kita belajar secara online. Semangat selalu dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.